Shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami juga menyapa setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini melalui siaran langsung. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tema yang kita ambil pada malam ini adalah bertumbuh sampai mengalami pemulihan. Saudara, ada orang yang sudah begitu lama menjadi orang Kristen. Kelihatannya aktif di dalam berbagai kegiatan rohani. Bahkan sudah mengambil bagian di dalam berbagai aktivitas pelayanan. Secara kasat mata saudara, ini biasanya dikenal sebagai orang Kristen yang bertumbuh. Tapi masalahnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupannya ternyata banyak hal yang belum dipulihkan. Belum dipulihkan dari kebencian. Belum dipulihkan dari sakit hati. Belum dipulihkan dari berbagai ketersinggungan yang berlarut-larut. Tapi aktif di dalam berbagai kegiatan secara rohani. Nah, Bapak Ibu, yang kita maksud melalui tema yang kita ambil pada malam ini adalah bertumbuh. Tapi juga harus mengalami pemulihan. Pulih dalam segala keadaan yang menyebabkan rohaninya sakit. Harus pulih dari semuanya itu. Ya, sebab saudaraku kalau tidak pulih dari semuanya itu, maka pertumbuhan itu cacat. Pertumbuhan seperti itu cacat. Artinya bahwa belum menyentuh seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, untuk itu pada malam ini dengan segala kesederhanaan yang bisa saya sampaikan kepada kita, saya berharap Tuhan Roh Kudus bisa menambahkan pengertian yang lebih dalam di dalam setiap kehidupan kita lewat pendengaran. Sebab Alkitab mencatat bahwa Daud berkata, sekali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar. Jadi artinya bahwa ketika saudara mendengar satu kali, tapi dari Roh Kudus, bisa jadi banyak hal pengertian yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Nah, untuk menghantar kita, saya ajak kita membuka 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Silakan Pak. 1 Petrus 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya. Saudara, bayi yang diharapkan daripadanya oleh orang tuanya dan tentu itu akan menggembirakan bagi terutama kedua orang tuanya. Kalau bayi itu mengalami pertumbuhan. Kalau bayi itu mengalami pertumbuhan. Pengertian rohaninya barulah bayi kalau ini rohani mengalami pertumbuhan yang baik, barulah bisa mendapatkan keselamatan. Kalau kita melihat ayat yang kita baca ini. Kalau dia tidak mengalami pertumbuhan, berarti dia cacat. Secara rohani saudaraku, kalau cacat kerohaniannya tidak akan mencapai atau tidak akan beroleh keselamatan. Seperti yang diungkapkan oleh ayat ini. Jadi yang wajarnya adalah bayi yang baru dilahirkan harus bertumbuh dengan baik. Ini kalau bicara rohani saudaraku, harus bertumbuh dengan baik. Bayi itu saudaraku yang dikasihi Tuhan membutuhkan air susu yang murni. Murni. Itu makanya saudara, kalau bayi baru lahir disusui oleh ibu yang lain, itu tidak mau dia. Atau dikasih dengan yang lain, waktu bayi itu dia tidak mau. Dia tahu persis air susu ibunya. Itu yang murni, tanpa campuran. Kalau kita secara rohani saudaraku, mau bertumbuh normal, mau bertumbuh dengan baik untuk mencapai yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu rencana penyelamatan, maka setiap kita terutama yang baru lahir itu harus mengejar susu yang murni. Firman makanan rohani yang murni. Murni tanpa cacat, tanpa campuran. Gak usah dicampur-campur. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau tercampur saudaraku, itu saudaraku yang dikasih Tuhan makanan yang bisa menghalangi kesehatan rohani kita. Ya. Ini bisa menghalangi pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Di apa dulu? Pak Samuel ya? Bukan dulu.
Cuma ya, kita perhatikan kembali Bapak Ibu, ya. Untuk mendapatkan yang murni itu, makanan rohani, ya, maka saudaraku, untuk masuk hal-hal yang murni itu, untuk supaya yang murni ini bisa masuk, ya, yang murni ini bisa masuk, maka yang harus kita lakukan adalah ayat 1. Ini kunci supaya yang murni ini bisa masuk. Ya, silakan Pak. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Iya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita buang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya yang murni itu bisa masuk. Sebab yang mengganjal itu sebenarnya, kenapa di antara kita yang mendengar firman itu tidak bisa masuk? Sebab ada sesuatu yang mengganjal di dalam. Selama yang mengganjal itu masih ada di dalam, yang murni itu tidak bisa masuk. Sama dengan kantong yang baru itu dulu harus dibuat untuk dapat menampung anggur yang baru. Kalau tidak nanti saudaraku yang dikasih Tuhan tidak bisa masuk yang murni itu. Ini harus kita buang kejahatan, tipu muslihat, tipu menipu, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jadi kantong yang lama harus disingkirkan. Saya mau menerima hal yang baru, tetapi tempatnya belum diperbarui. Harus diperbarui dulu, baru bisa yang murni itu masuk. Kalau sudah masuk yang murni itu, maka dia bertumbuh sesuai dengan makanan rohani yang murni yang ia makan. Ia akan mulai bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya, pikirannya, perkataannya, cara pandangnya, pendengarannya, sikap hatinya mulai mengalami perbaikan ke arah pertumbuhan yang lebih baik. Nah, pada malam ini saudaraku, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses yang wajar, normal dari setiap orang yang sehat. Bisa kita ambil tadi contoh dari bayi, kanak-kanak yang sedang berada dalam suatu proses kepada pertumbuhan. Ini kita bisa ambil contoh dari sana.
Pertumbuhan apa yang diharapkan saudara? Badannya bertambah, baik beratnya, kemampuannya, batinia, kepintaran, perasaan, pemikiran terus mengalami pertumbuhan. Kalau ini tidak mengalami pertumbuhan saudara, maka orang tuanya pasti susah. Seakan-akan saudara, aduh, sepertinya ada kekecewaan, ada kesia-siaan. Itulah saudaraku perasaan Bapa yang di sorga. Seakan-akan sia-sia pengorbanannya kalau anak-anaknya sudah sekian lama tapi tidak mengalami proses pertumbuhan yang baik. Tidak bertumbuh-bertumbuh. Tidak dewasa-dewasa saudaraku. Demikianlah kerohanian kita. Kalau kerohanian kita saudaraku tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dapat dipastikan oleh Tuhan bahwa ada yang kurang sehat di dalam kehidupan rohani kita. Nah, itulah yang disebut yang kurang sehat, itu yang harus dipulihkan atau sama dengan disembuhkan. Yang kurang sehat itu, kalau tadi udah di gereja dengar firman Tuhan terus, tapi nggak bertumbuh, gitu-gitu aja. Nah, disitulah berlakunya pemulihan. Ada sesuatu yang kurang sehat, ada sesuatu yang belum sembuh di dalam dirinya. Itulah yang harus dipulihkan. Itulah yang harus disembuhkan. Ada penyakit di sana. Itu makanya kalau anak itu saudara tidak bertumbuh dengan baik, biasanya orang tuanya itu berusaha untuk bawa ke dokter sana sini supaya anaknya itu dapat disembuhkan dari penyakit yang menghalangi dia mengalami pertumbuhan. Sampai dia sembuh. Demikian juga kita saudara. Selama kita belum sembuh, selama kita belum pulih, apapun dikasih makanannya tetap tidak akan mengalami proses pertumbuhan yang lebih baik. Pasti kerdil. Dan kalau orang tua di dalam dunia ini sudah capek, akhirnya putus asa, kecewa, orang Bapa kita yang di sorga lebih kecewa karena ia memberikan darahnya, ia memberikan nyawanya, tapi hasilnya seakan-akan percuma saja. Percuma. Tidak bertumbuh-bertumbuh. Ya. Saya berharap Bapak Ibu kita dapat menangkap pesan rohani ini, ya, kalau sudah mengalami pertumbuhan, tujuan berikutnya adalah menuju kepada kesempurnaan. Sempurna seperti Bapa sempurna. Kalau kita sudah bertumbuh, pulih, nah kalau itu sudah terjadi, yang diharapkan adalah kesempurnaan. Dan itu standar hidup yang diberikan Tuhan. Kalau kita tidak mencapai itu, ya nggak ada. Semua di dalam dunia ini pengikutan akan Tuhan sia-sia. Dia hanya berhenti sampai pada antikris datang, pengangkatan tidak ikut,
Stop sampai di situ semua kerohanian. Karena bicara tentang bisa lolos di zaman antikris itu tipis. Itu sudah sulit. Sekarang diejek orang saja orang sudah takut. Nah zaman itu bukan diejek lagi. Dijepit pakai tang, dicabut kuku, dan berbagai macam penderitaan yang lain. Yang lebih menyakitkan yang tidak pernah terjadi. Itu sudah sulit selamat. Ya. Kalau kerohanian itu tinggal cerita. Sekarang perjuangannya saudara harus kita tunjukkan secara sungguh-sungguh. Abraham itu saudara dia tahu bahwa dia itu berada di tengah-tengah penyembahan berhala yang begitu luar biasa. Bahkan ternyata di dalam sejarah-sejarah yang kita temukan, bahkan saudaraku Alkitab, bahkan di situ dituliskan bahwa Abraham itu sudah pernah melewati seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dimasukkan ke dalam api dan tidak terbakar. Jadi caranya adalah harus keluar dari situ, dan itu saudara tidak gampang. Tentu memang itu tidak bisa jadi pedoman kita. Ayat-ayat Alkitab saja yang menjadi pedoman kita. Namun kalau kita lihat perjuangan Abraham itu tidak gampang. Meninggalkan rumah ayah dan ibunya, sanak saudaranya, negerinya. Itu meninggalkan semua kebiasaan hidup. Penyembahan berhala di situ itu yang tidak mengenal Tuhan, dia tinggalkan. Keluar dari situ. Dan itu tidak gampang. Dan menjadi orang asing di negeri orang. Itu tidak gampang. Kita harus bisa mencapai pertumbuhan yang seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita masuk dalam kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh Tuhan menjadi standar kehidupan kita bersama. Ya. Kalau sudah bicara tentang di hadapan Tuhan, ini di hadapan manusia kita ada golongan-golongan. Kalau sudah sampai bicara di hadapan Tuhan gak ada lagi. Siapapun kita, kaya, miskin, rohaniawan, bukan. Semua standarnya adalah benar, suci, sempurna. Tidak mencapai itu, tinggal. Siapapun dia. Ya, itu dia. Jadi coba kita lihat dulu. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadilah pengikutku, Terus sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. jadi apa yang kita dengar ini adalah untuk membawa kita menjadi pengikut Kristus. Ini yang harus kita ikuti. Ini pedoman hidup kita. Paulus bilang, aku sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau kamu mau menjadi pengikut Kristus, jadilah pengikutku. Seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana pada akhirnya Elisa menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Dia diawali dengan mengikut Elia. Demikian saudaraku, Yosua dengan Musa. Dan Paulus menekankan kepada jemaat-jemaat
terutama di Korintus, karena ayat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga telah menjadi pengikut Kristus. Mari kita bertumbuh bersama. Kita ikuti Kristus itu seperti yang Dia inginkan, tanpa kita abaikan satu perkara pun, supaya kita jangan cacat. Itu yang diinginkan Tuhan. Dan kalau kita lihat 1 Yohanes 3, mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai 3. Silakan Pak, lihatlah. 1 Yohanes 3 ayat pertama sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Terus? Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Iya, itu makanya Alkitab mencatat di sini bahwa dunia tidak akan pernah bisa menerima kita karena mereka tidak menerima Kristus. Dan dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Kristus. Itu makanya kalau kita tunggu saudara, dunia menerima kita, baru nanti kita jadi pengikut Kristus. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terimalah apa kata firman. Dunia tidak akan pernah bisa menerima pengikut-pengikut Kristus. Apapun itu ceritanya, jangan tunggu-tunggu. Dunia dulu harus bisa terima saya, nanti baru saya bisa ikut Kristus. Tidak bisa. Kecuali saudara tinggalkan Kristus. Tapi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, jangan tanya kenapa dunia ini membenci saya. Ketika saya mengikuti apa yang diperintahkan Kristus, ketika saya mengikuti hukum-hukum Kristus, maka kenapa dunia menolak saya? Kenapa tidak ada dunia yang mau bersahabat dengan saya? Karena mereka tidak mengenal Kristus, menolak Kristus. Walaupun Kristen, walaupun agamanya agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya Kristus Yesus Tuhan. Ya. Supaya kita bisa memahami akan hal ini. Nah, inilah anak-anak daripada Tuhan. Ini anak-anak Tuhan. Tidak akan mungkin bisa diterima oleh dunia. Kecuali mereka mengenal Kristus, terima Yesus, baru kita bisa sama. Selama mereka belum mengenal Kristus, belum hidup sesuai dengan ajaran Kristus, tidak akan bisa. Bagaimanapun dunia akan tetap menolak, bahkan membenci. Ayat yang kedua, silakan Pak. Ayat 2. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Terus? Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Kita ini anak Tuhan, tapi kita belum tahu bagaimana keadaan kita kelak. Tapi nanti kalau Kristus sudah datang menyatakan dirinya, baru kita tahu keadaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita. Jadi apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita lakukan. Makanya saudaraku memang sulit, ya hanya percaya saja terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Sama seperti Abraham itu. Kita dituntut belajar dan hidup mengikuti teladan Abraham. Dia diperintahkan keluar meninggalkan Ur Kasdim, negerinya, rumah ayahnya, sanak saudaranya, pergi ke negeri yang dia tidak tahu itu apa dan bagaimana. Nanti hasilnya bagaimana dia tidak tahu. Itulah yang dituntut dari kita, melakukan seperti yang dipercayai
Abraham. Kita nggak tahu loh keadaan kita ini nanti bagaimana. Nggak usah kita banyak berdebat mempersoalkan itu. Bagaimana kita nanti wujudnya bagaimana ya. Entah bagaimana nanti kita pada waktu pengangkatan itu. Bagaimana tubuh kita dan sebagainya. Belum tahu kita. Ini menurut Alkitab ini. Tetapi nanti kalau dia sudah datang. Barulah kita tahu. Oh rupanya begini. Lalu gimana caranya? Ya kita hanya percaya kepada firman. Loh Pak, cukup rupanya begitu. Oh, udah banyak orang percaya firman, hidupnya berubah kok. Mereka mampu meninggalkan yang jahat, dulu tidak sanggup sebelum mereka percaya pada Tuhan. Sudah dibuktikan oleh banyak orang, para penjahat yang sulit berubah, bisa berubah. Ketika mereka percaya firman. Itu buktinya bahwa Tuhan itu hidup. Nyata ada. Benar-benar nyata. Ya. Saudara-saudara banyak sekali para preman bertobat. Orang jahat bertobat. Pembunuh bertobat. Seperti Rasul Paulus sendiri pun bertobat. Karena dia ingin berencana membunuh semua orang-orang percaya kepada Kristus. Mereka berubah. Gak perlu kita ragukan. Abraham. Dia tidak tahu kemana dia mau pergi. Seperti apa negeri itu. Bagaimana bentuknya. Subur atau tidak. Tanahnya mengandung harta terpendam atau tidak. Dia tidak tahu. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Dia percaya saja. Itu. Makanya di kampung-kampung saudara. Orang yang polos itu lebih cepat dilawat Tuhan. Kenapa? Ya, karena dia tidak menggunakan logikanya untuk apa itu semua. Begitu disampaikan dia percaya. Ia alami mujizat. Ya. Nah kalau kita, kayaknya ini nggak logika ini. Nah logika kita inilah saudara. Yang menjadi penghalang bagi kita. Yang menjadi penghambat bagi kita. Nah ini makanya logika kita ini yang harus kita taklukkan, tundukkan pada firman. Haleluya. Nah coba kita lihat kembali ayat 2 Pak. Silakan Pak. 2. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Terus? Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Terus? 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Inilah pertumbuhan itu saudara. Dan pulih seutuhnya. Setiap orang ya yang ingin saudara memiliki harapan tentang bagaimana dia sampai mengalami perjumpaan dengan Kristus, diubah dan menjadi seperti Kristus. Setiap orang yang memiliki pengharapan akan itu wajib bertumbuh. Dengan cara gimana? Menyucikan diri. Taat, takut, hormat, menjaga hidupnya. Itu namanya pertumbuhan ke arah sana. Ada yang dia kejar supaya ia masuk di dalam harapan-harapan yang ia miliki mengenai perjumpaan dengan Kristus. Terjadinya keubahan sama seperti Kristus pada saat Kristus datang kali kedua. Jadi kalau kita memiliki harapan itu, ya jangan kita berdiam saja. Jangan kita saudaraku hanya kerdil saja. Harus terus mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih sempurna. Gimana caranya? Menyucikan diri. Menyucikan diri. Menyucikan diri itu gak tergantung kepada orang. Gak perlu lihat-lihat orang. Amin. Kita gak perlu lihat-lihat orang ya. Kita terus menyucikan diri karena kita. Makanya dikatakan nih, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ya,
wajib menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Haleluya. Ya, coba kita lihat Efesus 4 ayat 13. Ini dia pertumbuhan yang dimaksud dengan pertumbuhan Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Terus dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. ya, inilah pertumbuhan. Ya. Ini yang diharapkan Tuhan dari hidup kita, mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar, ya, tentang Tuhan Yesus, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, ini saudaraku, kalau kita, ini harapan Tuhan dalam hidup kita, bertumbuh, terus makin mantap kita dalam pengenalan akan Kristus, makin menyucikan diri, makin dipenuhi dengan Kristus, pikiran kita, hati kita, hidup kita makin dipenuhi dengan Kristus, itulah pertumbuhan. Nah, pemulihan gimana? Pemulihan saudara adalah proses untuk dibawa kembali kepada keadaan semula. Ini pertumbuhan itu terus kita menuju kepada kehidupan seperti Kristus. Pemulihan berarti pernah sakit, maka dia harus disembuhkan. Pernah rusak, maka dia harus diperbaiki. Pernah hancur, berantakan, dibetulkan kembali, disusun kembali, dibentuk kembali seperti keadaan semula. Bertumbuh terus menerus itu baik, tapi pemulihan terus menerus itu kurang baik. Kenapa? Kenapa bertumbuh terus menerus itu baik? Tapi kenapa pemulihan terus menerus kurang baik? Karena kalau pemulihan terus menerus, pemulihan lagi, besok pemulihan lagi, besok pemulihan lagi, berarti terus menerus mengalami sakit. Sakit berulang-ulang. Itu makanya pemulihan terus menerus kurang baik. Kalau dia dipulihkan terus, belum pulih, harus dipulihkan lagi. Belum pulih, harus dipulihkan lagi. Berarti terus berulang-ulang sakit. Terus berulang-ulang jatuh, rusak, hancur, menunggu lagi, dipulihkan lagi. Ayo kita datang lagi, biar dia pulih lagi. Berarti sudah rusak lagi, sudah jatuh lagi, sudah hancur lagi, sudah sakit lagi, dan harus disembuhkan lagi. Beda dengan pertumbuhan, pertumbuhan terus harus menanjak terus mencapai seperti Kristus. Kalau datang dipulihkan lagi, berarti dia pernah rusak, pernah hancur, pernah sakit, harus disembuhkan lagi. Jadi itu bedanya saudara, pertumbuhan dengan pemulihan. Kita harus terus bertumbuh. Bahkan setelah kita dipulihkan, kalau boleh jangan sakit lagi. Amin. Amin. Ya. Apalagi yang sudah dewasa-dewasa ini, saudara. Ya. Ai maneh. Acit musi rohana, pature musi. Besok lagi, saudara. Ai maneh ngamulak musi tupudi. Songon nato hari sadai. Uido, eta pulihkan lagi. Itulah keadaan orang-orang yang kembali jatuh lagi, hancur lagi, rusak lagi, sakit lagi. Nah, ini hanya waktu untuk memulih-mulihkan inilah keadaan. Habis. Padahal sebenarnya menurut firman Tuhan, kalau diukur dari segi waktu, seharusnya kamu bukan lagi dikerjain untuk dipulih-pulihkan. Tapi seharusnya sudah menjadi
pemenang-pemenang jiwa yang membawa jiwa kepada Kristus harus militan-militan menarik orang dari kebinasaan kepada keselamatan. Harus militan bersaksi, harus militan saudaraku memenangkan jiwa, di mana kita berbicara kepada mereka adalah tentang Injil Kerajaan Sorga. Sehingga kita bisa bawa mereka datang kepada Kristus. Itulah kehidupan kita. Ya. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kurang bagus loh kalau rusak lagi, hancur lagi, sakit lagi, itu kurang bagus. Serius itu kurang bagus. Coba kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 18. Pengkhotbah 9 ayat 18. Pengkhotbah 9 ayat 18 demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Hikmat itu lebih baik daripada semua alat-alat perang yang disediakan, yang dibeli dengan berbagai macam nilai kemahalannya, ya, dan lain sebagainya. Lanjut Pak, coba kita lihat. Ya. Satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Keliru di situ saudaraku adalah ya artinya menyimpang dari jalan. Arti sama dengan rusak, jatuh lagi, sakit lagi. Ya, ini saudaraku dikatakan bisa merusakkan banyak hal yang baik. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan dikatakan di sini? Lebih baik hikmat dari semua alat-alat perang yang ada. Makanya saudara telah dibuktikan zaman Salomo dengan hikmatnya tidak ada perang. Jadi nggak perlu dia saudaraku beli dari negara lain, negara-negara lain alat-alat perang, nggak ada perang. Semua takluk bangsa-bangsa lain, bahkan semua negara, semua bangsa pada waktu itu datang untuk membawa upeti kepada Raja Salomo. Dan dunia aman oleh hikmatnya. Itulah yang dimaksud dalam Pengkhotbah 9 ayat 18 bagian yang A. Tapi bagian B-nya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang keliru, orang yang rusak, orang yang sakit, orang yang hancur bisa merusakkan banyak hal yang baik. Itu makanya saudara, lawan paling berat di dalam kehidupan kekristenan adalah orang dalam yang belum mengerti kebenaran. Ini saudaraku bisa mendatangkan kerusakan. Bisa mendatangkan kehancuran. Makanya dikatakan di sini orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Jadi inilah yang dimaksud tadi, butuh lagi pemulihan ini. Ya. Dari kekeliruan. Dari kesakitannya, dari sakitnya, dari kerusakannya, dari kejatuhannya, dari kehancurannya. Harus diperbaiki lagi. Inilah yang disebut pemulihan. Dipulihkan dia dari keadaan yang rusak itu. Ya. Kalau tidak dipulihkan, maka Alkitab mencatat upah dosa ialah maut. Dia pasti akan binasa. Maka dia harus dipulihkan. Ya. Orang yang tetap tinggal dalam dosanya itu berarti rusak, harus segera dipulihkan. Kalau dia tidak dipulihkan dengan segera, maka pasti akan binasa. Ya, coba kita lihat Ibrani 3 ayat 13. Harus segera dipulihkan. Ya, Ibrani 3 ayat 13.
Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Terus? Selama masih dapat dikatakan hari ini. Ya, lanjut. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Selama masih bisa dikatakan hari ini, segeralah kita harus membawa dia kepada pemulihan. Makanya dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain. Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini, jangan sampai ada ketegaran hati. Rusak. Ya, harus segera diperbaiki. Harus segera dipulihkan. Ayat 15 Pak. Ayat 15. Ayat 15 ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ini juga berlaku kepada kita malam ini. Kita harus mendengar dengan baik, jangan mengeraskan hati. Kita harus pulih semuanya. Supaya ke arah dia, kita tinggal bertumbuh terus. Ke arah yang lebih baik. Saudaraku, bukan kita lagi yang sudah dewasa-dewasa ini habis waktu hanya untuk memuli-mulikan. Sebenarnya kita ini sudah lagi sesudah harus menjadi pemenang jiwa. Harus sudah turun ke lapangan menjadi pemenang-pemenang jiwa yang membawa pemulihan. Bukan justru hanya kita terus yang dipulih-pulihkan dari dulu. Sudah sekian lama menjadi Kristen. Hanya mengerjain kita rusak lagi, dipulihkan lagi. Hancur lagi, dipulihkan lagi. Kita sebenarnya saudaraku sudah harus menjadi pemenang jiwa. Yang justru yang rusak itu semua kita bisa berjuang untuk memenangkan mereka. Dan kita bawa kepada perbaikan. Sehingga mereka diselamatkan. Ya. Haleluya Bapak Ibu. Ini kerinduan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita saudaraku tidak mengeraskan hati. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 24 mengatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita bisa melembutkan hati kita, walaupun kita jatuh selama hati kita lembut, masih mau diperbaiki. Kalau jatuh Alkitab katakan tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang. Tapi kalau hatinya keras jatuh sulit bangkit Bapak Ibu. Sulit mengalami kebangkitan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Lembutkan hati kita. Supaya kita bisa mengalami pertolongan. Karena orang juga tidak ada yang bisa menjamin tetap bisa tegak berdiri. Berjalan kadang licin. Orang nginjak kulit pisang saja bisa tergelincir dan jatuh. Tapi saudaraku selama hati kita lembut terhadap perintah, peringatan Tuhan, tangan Tuhan sanggup menopang kita. Jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan bisa pulihkan setiap kita. Haleluya. Ya, inilah yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kadang-kadang saya juga menjadi tanda tanya. Kenapa keadaan kita atau orang-orang tertentu bisa kembali ke belakang. Bisa kembali ke belakang.
kan berarti itu ada celah-celah yang menyebabkan kutuk bisa masuk, iblis bisa masuk. Ya. Kalau tidak dibuka pintu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau pintu itu terbuka ada celah, setan itu cepat kali. Kenapa? Karena dia udah capek saudaraku. Mencari-cari tempat yang tandus dia tidak dapat. Harapannya adalah ingin kembali kepada tempat yang lama itu. Itu makanya kita ini harus berjuang menjaga kehidupan kita masing-masing. Jaga. Ya. Ada cita-cita untuk supaya bisa menjadi ini. Tapi saya melihat saudaraku, masih cita-cita. Masih belum dicapai apa yang menjadi cita-citanya. Tapi sombongnya sudah menjatuhkan dia. Sama seperti orang saudara ya bercerita. Enakan ingan dapat tuh hepeng. Ulu dora adung dora 10 juta iba. Ina. Ide maju. Nion. Oh, nion unang ibereng halak kan non. 5 juta mai udah, hod 5 juta. Alana rap duhi tanah kini na. Abe hepengi swadong. Inilah kan saudaraku yang dikasih Tuhan angan-angan. Tapi semua sudah memiliki kekerasan hati, sudah sombong masing-masing. Padahal sebenarnya masih angan-angan. Manangna ayo jalan 2. Nanti kalau tiba-tiba nanti aku dapat uang ya sama aku lebih banyak ya. Misalnya 10 juta. Ini belum dapat ini, masih cerita ini. Sama kau 3 juta, sama aku 7 juta. Odang boy. Ikon paling tidak bagi 2. Jangan-jangan nung tuau kudang. Belum ada tapi sudah berkelahi. Betapa banyak orang saudara ya belum diberkati tapi sudah menunjukkan sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan. Makanya kita melihat bahwa banyak rencana atau rancangan di dalam hati manusia. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Ya. Itu makanya dimulai dari sekarang kita belajar rendah hati. Ya. Rendah hati. Kalau seandainya pun nanti tercapai yang kita harapkan. Tetap rendah hati. Biar Tuhan berpihak kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, harapan saya adalah kita terus mengalami pertumbuhan terus menerus. Tetapi kalau pemulihan sekali kita jatuh, sekali kita rusak hancur, sekali kita jatuh berantakan. Tapi setelah itu dipulihkan, gak usah hanya terus ya, hidup kita nggak meresahit musik. Ini secara rohani ya, secara rohani. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya seperti maaf gampang-gampang meninggalkan Tuhan karena ketersinggungan. Gampang-gampang undur dari jalan hadirat Tuhan. Gara-gara ini dan itu hal-hal sepele yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Nah ini peluang-peluang bagi setan. Harus kita singkirkan itu. Biarlah kita sekali pulih-pulih untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, sampai di sini firman Tuhan Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan. Dan kita doalah